MBG, makan bergizi gratis, terlihat sederhana di permukaan. Sebuah boks makanan sampai ke meja sekolah. Tapi di balik itu, ada mesin besar yang bergerak setiap hari, memilih bahan, memasak ribuan porsi, mengemas, mengirim tepat waktu, lalu memastikan makanan dimakan dengan aman. Program ini mulai dijalankan bertahap pada awal 2025 lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Di sisi pro, MBG membawa janji yang kuat. Anak-anak yang sebelumnya sarapan seadanya bisa mendapat asupan lebih teratur, protein, sayur, dan energi yang cukup, sehingga mereka lebih siap belajar. Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, satu porsi di sekolah juga bisa mengurangi beban harian dan membuat akses gizi terasa lebih merata. Kalau dijalankan konsisten, dampaknya bukan cuma kenyang, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia. Anak lebih sehat, lebih fokus, dan peluang gizi buruk menurun. Manfaat lainnya ada pada efek domino ekonomi lokal. Ketika dapur-dapur layanan menyerap bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat, program bisa menjadi pasar rutin yang mendorong perputaran uang di daerah. Secara desain tata kelola, negara mencoba membuat program ini terstandar, bukan sekadar bantuan ad hoc dengan aturan, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi lintas pihak. Kerangka tata kelola MBG juga diatur lewat Perpres 115 tahun 2025 yang menjadi rambu formal soal penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian program. Di sisi kontra, kritik paling keras biasanya muncul dari keamanan pangan dan tata kelola. Ada laporan dan pemberitaan tentang kejadian keracunan massal yang memicu seruan evaluasi atau penghentian sementara di sejumlah tempat. Associated Press, misalnya, melaporkan lebih dari 5.000 anak sekolah jatuh sakit dalam satu rangkaian kejadian dan menyebut lembaga terkait mengakui ribuan insiden keracunan dari total porsi yang sudah dibagikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah laju ekspansi program sudah seimbang dengan kapasitas pengawasan, kesiapan SDM dapur, dan kedisiplinan SOP? Di sisi kontra, kritik paling keras biasanya muncul dari keamanan pangan dan tata kelola. Ada laporan dan pemberitaan tentang kejadian keracunan massal yang memicu seruan evaluasi atau penghentian sementara di sejumlah tempat. Associated Press, misalnya, melaporkan lebih dari 5.000 anak sekolah jatuh sakit dalam satu rangkaian kejadian dan menyebut lembaga terkait mengakui ribuan insiden keracunan dari total porsi yang sudah dibagikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah laju ekspansi program sudah seimbang dengan kapasitas pengawasan, kesiapan SDM dapur, dan kedisiplinan SOP? Selain itu, ada kekhawatiran soal biaya versus kualitas. Ketika anggaran ditekan, menu bisa jadi monoton, porsi turun, atau bahan pengganti dipilih tanpa pertimbangan gizi yang memadai. Di lapangan, isu integritas pengadaan juga sering disebut publik. Kalau ada praktik markup atau vendor yang mengejar margin, yang pertama kali jatuh biasanya kualitas dan keamanan. Ditambah lagi, kemasan sekali pakai
dan sisa makanan berpotensi menambah beban sampah. Sementara publik menuntut transparansi data, dapur mana yang memasok, standar apa yang dipakai, dan bagaimana penanganan ketika terjadi insiden. Jadi, apa jalan tengahnya? Fokuskan perbaikan pada 3 kata: aman, bergizi, dan terukur. Aman berarti SOP ketat yang benar-benar dijalankan. Pelatihan penjamah makanan, pencegahan kontaminasi silang, pencatatan suhu, dan respon cepat saat ada keluhan. Bergizi berarti standar menu yang jelas dan adaptif, bukan sekadar murah. Terukur berarti data dibuka secukupnya untuk akuntabilitas. Jadwal distribusi, audit dapur, hasil inspeksi berbasis resiko, dan tindak lanjut sanksi untuk pelaksana yang berulang bermasalah. Dan untuk pengawasan publik, BGN juga memperkenalkan kanal aduan Sagi 127 agar warga, orang tua, sekolah, maupun penerima bisa melaporkan masalah dan meminta informasi. Pada akhirnya, MBG bukan cerita hitam putih. Ada alasan kuat untuk mendukungnya: pemerataan gizi dan peluang efek ekonomi lokal. Ada alasan kuat juga untuk mengkritiknya: keamanan pangan, tata kelola, dan resiko ketika skala lebih cepat daripada kontrol. Di penutup video ini, kita ajukan pertanyaan sederhana. Kalau tujuan MBG adalah masa depan anak, maka standar minimumnya bukan sudah dibagi, melainkan aman dimakan, bergizi cukup, dan dampaknya nyata. Dan disitulah peran kita sebagai publik, berdiskusi sehat, pro atau kontra, sambil sama-sama mengawal agar program sebesar ini tidak gagal karena hal yang seharusnya paling dasar, keselamatan anak.